Dino the Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istani Nurrohmah. Saya Sri Susanti. Saya Yuli Supriyanti. Saya Nuryaman. Saya Siska. Di sini kami akan menjelaskan tentang lahirnya demokrasi di Indonesia. Lahirnya demokrasi di Indonesia. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya memerintah. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan rakyat dan untuk rakyat. Syarat-syarat pemerintahan demokrasi yaitu yang pertama, perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. Yang kedua, badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan. Ada juga tahapan-tahapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu periode demokrasi liberal dari tahun 1945 hingga 1959. Secara umum, demokrasi liberal yaitu suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Pada demokrasi liberal, UUD RIS diganti menjadi UUDS. Demokrasi ini membawa pengaruh yang cukup sangat besar kepada kondisi, situasi, dan keadaan politik pada masa itu. Kebijakan pemerintah pada masa demokrasi liberal dan pergantian kabinet pada masa akhir demokrasi liberal, keadaan politik menjadi sangat kacau karena Dewan Konstituante tidak berhasil membuat undang-undang dasar. Periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu upaya penegakan demokrasi terpimpin sesaat setelah peristiwa pernyataan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin juga berdampak pada sistem ekonomi, yang menjadi ekonomi terpimpin semua kegiatan ekonomi dipusatkan pada pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya melaksanakan keputusan pusat. Sistem ekonomi terpimpin dianggap kurang efektif dalam menangani masalah ekonomi. Pelaksanaan demokrasi terpimpin banyak mengalami penyimpangan dari aturan pokok sehingga melalui interpretasi politik dan ekonomi. Periode demokrasi di era Orde Baru. Pada tahun 1965 sampai 1998, berakhirnya demokrasi terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan. Presiden Soekarno diganti dengan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru berlakunya sistem demokrasi Pancasila. Pemerintahan Orde Baru melanjutkan pembangunan demokrasi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua lembaga negara seperti MPR dan DPR dibentuk. Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan dan mengadakan berbagai macam demokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar Islam, politisi maupun masyarakat. Yang keempat, periode demokrasi di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Indonesia menuju transisi menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam 3 bidang besar. Yang pertama, reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali falsafah kerangka dasar dan sistem politik. Yang kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Dan yang ketiga, pengembangan kultur atau budaya yang demokratis.
Ada juga masa reformasi, berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Yang ketiga, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Yang keempat, lembaga legislatif dan organisasi sosial politik. Yang kelima, lembaga tertinggi negara MPR. Dan yang terakhir, adanya kebebasan media massa. Demokrasi merupakan suatu pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi juga mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan Remix.